Di balik setiap halaman, tersembunyi dunia yang menunggu untuk di-ITMU ke AN. Selamat datang. True Story. Aku lupa. Esoknya, aku baru keluar dari kamar mandi setelah mandi besar. Aku merasakan tubuhku yang lelah semalam itu menjadi lebih ringan. Namun, beberapa bagian tubuhku kurasakan perih. Ketika aku lihat di cermin, ternyata itu bekas cakaran Lisa semalam. Sudahlah. Sakit yang dia rasakan lebih dari ini. Aku bisa mengobatinya di rumah nanti. Aku mengeringkan rambutku dengan handuk. Handuk lainnya masih melilit di tubuhku, menutupi tubuh bagian bawahku. Aku melihat Larissa masih terlelap. Posisinya menelungkup. Aku tak membangunkannya. Biarkan saja dia tidur nyenyak. Semalam dia pasti sangat lelah melayaniku yang sangat ganas. Ini pengalaman pertama untuk kami. Tapi aku sudah sangat ganas padanya. Tentu saja Larissa kewalahan. Tubuhnya yang kecil itu sudah kugagahi semalam. Aku memakai bajuku yang sudah kering. Aku pergi dari hotel untuk membelikan baju bagi Laris. Karena bajunya sangat basah kuyup, tak mungkin kubiarkan dia memakai baju yang basah. Aku masuk ke sebuah toko pakaian, lalu membeli baju yang cocok untuk Larissa. Setelahnya, aku juga membeli makanan untuk kami. Mungkin saja Larissa akan sangat lapar ketika bangun. Jadi aku membeli lebih banyak untuknya. Ponselku berdering saat aku akan kembali ke hotel. Ternyata Fandi yang menghubungiku. Halo Fen, sapaku. Jas, lu di mana? Tanya Fandi. Gue di luar. Semalam gue sama Larissa kehujanan. Jadi nginep di hotel. Jawabku. Oh, gue kira di rumah. Tadinya gue mau main. Ucapnya. Gue masih di luar. Tumben lu mau main. Curiga gue sama lu. Aku mencurigai Fandi tak hanya ingin main ke rumahku, tetapi ingin bertemu dengan Lele. Curigaan lu. Memangnya mau ngapain lagi gue ke rumah lu kalau bukan buat main? Masih menyangkal. Halah, gue tahu lu mau ke rumah gue karena mau ketemu sama Lele kan? Ngaku aja deh. Tudingku. Hahaha, tahu aja. Akhirnya mengaku juga. Lu suka sama dia? Tanyaku. Gimana ya? Sejak pertama kenalan gue demen banget sama itu anak. Udah cantik, soleha pula. Jawab Fandi. Memangnya dia itu siapa sih? Kok gue baru lihat? Tanya Fandi. Dia itu anak yang pernah nampung Larissa selama Larissa kabur. Dia gue bawa ke sini buat tinggal dekat sama gue. Tapi, lu gak bisa sembarangan deketin dia. Ada kakaknya. Lu harus siap hadapi dia dulu kalau mau sama Lele. Tuturku. Kakaknya setua apa? Tanyanya lagi. Masih muda, masih kuliah, tapi dia cowok. Pasti protektif banget sama adiknya. Jawabku. Alah, cuma anak remaja kok. Ngapain takut? Fandi meremehkan Raihan. Sok-soken lu, nanti disuruh lawan kakaknya malah ciut. Ledekku. Sialan, emangnya lu kira gue penakut? Ngapain juga mesti takut sama remaja? Fandi masih saja merasa dirinya lebih kuat dari Raihan, hanya karena Raihan masih remaja. Palingan nanti kalau dia bertemu Raihan, nyalinya akan ciut. Secara Raihan itu orangnya pendiam. Malah lebih menakutkan orang pendiam daripada orang yang banyak bicara. Kapan balik? Tanyanya lagi. Enggak tahu. Larissa masih tidur soalnya. Jawabku. Ya udah deh. Besok gue ke rumah lu ya. Kekau saja ingin main. Iya. Terserah lu aja.
Jawabku malas. Fandi memutus sambungan teleponnya. Aku melanjutkan perjalananku pulang ke hotel. Aku takut Larissa sudah bangun. Jika menemukan aku tak ada, mungkin saja dia akan menangis. Dia itu cengeng. Tak lama berjalan kaki. Aku sudah sampai di hotel. Memang aku belanja tak begitu jauh dari hotel. Sengaja saja supaya bisa cepat kembali. Iba di kamar. Kulihat Larissa masih terlelap. Dasar anak ini. Tidurnya sangat lelap sekali. Padahal ini sudah jam 8 pagi. Aku meletakkan barang belanjaanku di kasur. Lalu aku masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ketika aku keluar, Larissa bergerak-gerak di dalam selimut. Dia sudah bangun. Aku menghampiri istriku. Hei, udah siang? Bangun yuk sarapan. Aku mengusap lembut wajahnya. Gak mau. Malas. Jawabnya memalingkan muka. Loh, kok malas sih? Katanya mau ke sekolah sama Leile. Tanyaku. Gak mau. Mau tiduran aja. Sakit banget gak kuat jalan. Katanya. Sesakit itu? Tanyaku lagi. Larissa menoleh padaku dan melotot. Sakit banget. Punya om besar. Punyaku kecil. Ya sakitlah. Membekas tahu. Larissa kesal padaku. Hehehe, kan bawaan lahirnya begitu. Masa ia harus dikecilin? Aku cengengesan. Tapi semalam om garang banget. Gak dengerin aku suruh pelan. Malah gas terus. Kan sakit om. Omelnya. Iya maaf. Kan namanya juga nafsu laki-laki ya gitu. Mana bisa tahan-tahan lagi. Bersemangat soalnya pertama kali. Hehehe. Elakku. Membela diri. Jahat. Harusnya pelan-pelan aja. Sakit jadinya. Omelnya lagi. Iya deh maaf. Nanti pelan-pelan kok. Itu kan baru permulaan. Aku meminta maaf. Benar juga. Semalam aku terlalu garang. Wajar saja Larissa kesal. Semalam, saat dia minta aku melakukannya pelan, aku tak mendengarkannya. Hehehe, mana bisa. Pengalaman pertama membuatku sangat bersemangat. Yakin gak mau bangun? Saya beliin makanan enak loh sama baju baru. Bujukku dengan mengusap kepalanya. Gak mau. Nanti om malah minta lagi. Aku trauma. Tolaknya emberut. Kalau minta lagi ya wajar. Kan enak. Mana mungkin gak ketagihan. Kamu sakit cuma sekali ini aja kok. Nanti gak akan sakit lagi. Aku masih berusaha membujuknya untuk bangun. Larissa tak menjawab lagi. Dia menelungkup dengan memalingkan muka dariku. Tugas lagi. Aku membuka selimut yang menutupi tubuhnya dan kubalikan tubuh kecilnya agar terlentang. Ayo mandi. Udah siang. Aku memaksanya untuk bangun. Enggak mau om. Jangan maksa. Namanya kekerasan. Dia beralasan. Kekerasan itu kalau saya sakiti kamu, balasku tak mau kalah. Om kan memang sakiti aku semalam. Sama aja dong. Larissa mendelik. Beda. Kalau kekerasan itu di mana saya pukul atau siksa kamu. Kalau yang semalam itu surga dunia, bukan kekerasan. Jawabku. Om nyebelin. Umpatnya lagi. Aku memperhatikan seluruh tubuhnya. Banyak bekas cepangan di sana. Sepertinya aku membuat karya seni semalam di tubuhku. Bekas cepangan itu cukup banyak dari leher hingga paha. Jahat sekali aku. Memberikan dia bekas-bekas seperti itu di kulit mulusnya. Mata Larissa juga sembab. Mungkin karena semalam dia menangis. Rambutnya pun acak-acakan. Kacau sekali dia.
Hahaha. Aku memangkunya dan membawanya ke kamar mandi. Aku masukkan dia ke dalam bathtub setelah kuisi air. Larissa masih saja cemberut. Lucu sekali wajahnya jika sedang cemberut seperti itu. Kamu mandi ya? Saya mau buka spraynya dulu. Aku keluar dari kamar mandi. Aku akan melepas spraynya. Karena ada bekas noda darah dan juga sperma di sana. Aku harus membayar lebih kepada pelayan hotel untuk membersihkan nodanya. Usai melepas spraynya, aku kembali masuk ke kamar mandi. Tapi Larissa masih saja belum mandi. Hanya memainkan busa tanpa membasuh rambut ataupun tubuhnya. Kamu kok malah diam aja sih? Ayo cepat mandi. Omelku. Mau dimandiin? Kan om yang udah bikin aku harus mandi. Jawabannya. Hish. Kan kamu juga yang ngizinin. Balasku. Tetap aja om yang keenakan sendiri. Jadi om yang harus mandiin. Jawabnya lagi cuek. Aku menghela nafas panjang, lalu menghembuskannya. Baik. Saya akan mandikan kamu, tapi jangan ngambek lagi. Pintaku. Larissa mengangguk setuju. Aku pun turun tangan untuk memandikannya. Aku membasahi rambut dan tubuhnya, lalu membubuhkan shampoo dan sabun untuk membersihkan tubuhnya dari noda-noda kenikmatan semalam. Hehehe. Kenapa sekarang aku jadi seperti seorang ayah atau kakak untuknya? Aku sering memandikan atau memakaikan baju padanya. Dia ini sangat kekanakan sekali. Tapi, entah mengapa, aku sama sekali tak keberatan. Aku malah senang bisa melakukan banyak hal untuknya. Menurut kamu, kalau Kak Fandi sama Lele cocok gak? Aku meminta pendapat Larissa tentang Fandi dan Lele. Cocok. Kak Fandi orangnya baik. Lele pasti akan bahagia sama Kak Fandi. Jawabnya. Kayaknya Kak Fandi suka sama Lele ucapku. Kata siapa? Tanyanya. Tadi dia telepon saya. Katanya mau main ke rumah. Tapi saya masih di luar. Kayaknya dia mau ketemu Lele lagi. Ceritaku. Bukannya bagus kalau Kak Fandi sama Lele. Kak Fandi kan pasti mau menikah. Setelah Kak Vera meninggal dia pasti kehilangan banget. Dan mungkin kali ini Kak Fandi mau membuka hati lagi. Tapi sama Lele. Larissa terlihat kasihan saat menyebut nama Fandi. Bagaimana tidak? Hanya dalam beberapa bulan lagi akan menikah. Tapi calon istrinya tewas dibunuh. Memang kasihan sih. Iya, mungkin saja Lele jodohnya Fandi. Saya juga maunya gitu, supaya Fandi punya pengganti Vera. Aku berharap begitu. Semoga aja ya. Jodoh kan kita nggak tahu. Larissa tersenyum. Aku memandikan dia hingga bersih, lalu memakaikan handuk dan membawanya kembali ke kamar. Aku dudukkan dia di sofa. Larissa memakai pakaiannya perlahan. Aku membereskan isi kamar yang sedikit kacau. Terutama bekas-bekas tisu yang berserakan di lantai bekas semalam. Aku langsung memasukkannya ke dalam tong sampah. Setelah Larissa memakai pakaiannya, aku menyisir rambutnya dengan jari-jari tanganku. Tak ada sisir di sini. Aku lupa membelinya. Kami makan bersama setelahnya. Kejadian semalam cukup menguras tenaga, hingga Larissa makan sangat lahap. Aku tersenyum melihatnya makan sangat rakus. Maaf ya bikin kamu kelelahan. Batinku. Setelah semuanya siap, aku dan Larissa keluar dari kamar hotel. Setelah sebelumnya, aku menyimpan 2 lembar uang 100 ribuan di atas spray yang kulepas tadi. Aku yakin mereka juga akan mengerti, tanpa perlu dijelaskan. Kami keluar dari hotel dan pergi untuk pulang. Rumahku. Ada Lele tuh di bawah. Aku memberitahu Larissa yang ada di kamar. Nggak mau ketemu. Malu. Jawabnya.
Malu kenapa? Tanyaku. Larissa berdiri dan menyibak rambutnya memperlihatkan bekas cupangan di lehernya. Oh, karena itu dia merasa malu. Kamu pakai baju yang lehernya tinggi aja. Nanti gak akan terlihat kok. Kasihan Lele kalau gak kamu temani. Titahku. Larissa dengan bibir cemberut masuk ke ruang ganti, di mana pakaian kami ada di sana. Juga barang-barang pribadi lainnya. Kamarku memang sangat luas. Aku juga membuat dia ruangan lain di dalamnya. Ada ruang kerja dan ruang ganti. Kenapa aku membuatnya di kamarku? Karena aku memang tak suka repot. Aku lebih suka sesuatu yang simpel. Aku tak suka kalau aku harus keluar masuk kamar hanya untuk pergi ke ruang kerja yang terpisah. Larissa keluar memakai sweater berleher panjang. Bekas cupangan itu tak terlihat lagi. Aku dan Larissa turun untuk menemui Leileh, yang sudah menunggu sejak tadi. Hai lah, sapa Larissa. Hai, balas Leileh. Larissa dan Leileh duduk bersama dan mengobrol. Mereka berdua terlihat sangat akrab sekali, padahal hanya beberapa hari saja Larissa tinggal di rumahnya. Tetapi Larissa sudah sangat dekat dengannya. Aku senang Larissa memiliki teman. Dia tak kesepian lagi setiap harinya. Lah, maaf hari ini saya gak jadi daftarkan kamu ke sekolah ya. Soalnya kami bangun kesiangan. Besok aja ya kita ke sekolah. Aku meminta maaf tak jadi mendaftarkan Leileh sekolah. Enggak apa-apa om, santai aja. Jawab Leileh tersenyum manis. Oh iya, Raihan kemana? Saya ada mau yang dibicarakan sama dia. Aku menanyakan Raihan. Kak Ray lagi ketemu sama komunitasnya om. Paling pulang nanti malam. Jawab Leileh. Dia aktif dalam komunitas kampus ya? Tanyaku lagi. Iya om. Kak Ray memang aktif dalam komunitas dan kegiatan kampus. Makanya suka jarang ada di rumah. Jawab Leileh lagi. Ya udah, nanti malam tolong bilang sama dia saya mau ketemu. Suruh dia ke rumah. Pesanku. Baik om, balas Leileh. Aku keluar dari rumah. Membiarkan Larissa dan Leileh mengobrol. Aku merogoh ponsel di dalam saku celanaku. Aku menelepon Fandi untuk datang. Bukankah dia ingin bertemu dengan Leileh? Fandi, ketika aku katakan kalau Leileh ada di rumahku, dia terdengar tergesa-gesa. Sepertinya dia benar-benar menyukai Leileh, hingga sangat bersemangat seperti itu. Aku duduk di kursi teras depan rumah, menatap keindahan halaman rumah yang ditanami bunga-bunga, sambil menunggu Fandi datang. Saat sedang sendirian seperti itu, aku tiba-tiba mengingat sesuatu. Semalam aku mengeluarkannya di dalam. Bukan? Shit. Kenapa aku bisa lupa? Aku tak memakai pengaman. Ketagihan 21 tambah, yuk gak suka mohon skip aja. Ting, tong, ting, tong. Bel rumahku berbunyi. Aku yang sedang makan malam dengan Larissa pun menghentikan suapan kami. Biar aku yang buka ya om, Larissa beranjak. Enggak usah. Saya aja yang buka. Kamu lanjutin makan aja. Aku menahannya. Larissa duduk kembali. Aku beranjak dan pergi ke arah pintu masuk, lalu aku buka pintunya. Assalamualaikum, ucap Raihan dan Leileh. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ajakku. Dua remaja itu masuk dan duduk setelah aku persilahkan. Om kayaknya lagi sibuk ya? Apa kami ganggu? Tanya Leileh. Enggak kok. Saya tadi lagi makan malam. Tapi udah kenyang. Jawabku berbohong. Aku hanya tak ingin mereka merasa telah mengganggu makan malamku. Ada apa kakak minta saya datang kemari? Tanya Raihan. Sekarang dia memanggilku kakak.
Mungkin karena dia tahu usiaku baru 29 tahun. Dan dia juga baru 23 tahun. Mungkin memang lebih cocok panggil kakak saja. Ah, enggak. Itu ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Jawabku. Tentang apa? Tanyanya lagi. Begini, kamu mau nggak kerja di perusahaan saya? Jadi asisten pribadi saya menggantikan almarhumah Vera. Karena saya belum menemukan asisten pribadi yang cocok, makanya saya minta kamu yang mengisi. Tuturku. Saya? Tapi saya belum lulus kuliah, Kak. Laihan seperti tak percaya aku menawarkan pekerjaan itu padanya. Iya kamu. Memangnya siapa lagi? Kamu gak perlu lulus kuliah kalau mau kerja di kantor saya. Toh saya bosnya. Siapa yang bisa protes? Aku sedikit menyombongkan diri, karena dia terlihat sangat ragu sekali. Tapi, apa kakak gak sayang pangkat seperti itu diberikan pada saya yang gak ada pengalaman? Tanya Raihan sungkan. Saya malah lebih sayang kalau pangkat itu saya berikan kepada orang yang gak bisa saya percaya. Saya percaya kamu sepenuhnya, makanya saya merekrut kamu. Jelasku. Alhamdulillah. Raihan terlihat sangat senang mendapatkan pekerjaan itu dariku. Wajah tampannya tersenyum lebar pada Leile. Aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Selama ini dia hidup hanya berdua, tanpa orang tua. Dia harus selalu mencari pekerjaan serabutan agar bisa tetap hidup. Dan kini aku memberikannya pekerjaan yang istilahnya bergengsi, dengan gaji yang cukup tinggi. Tentulah mereka sangat bahagia. Aku senang melihat mereka bahagia. Aku juga merasa memiliki keluarga sekarang. Kapan saya bisa mulai kerja, Kak? Tanyanya lagi. Besok boleh. Tugas kamu adalah mencatat, mengingatkan, mempersiapkan dan mengatur setiap jadwal juga keperluan saya. Kamu bisa. Aku menjawab sambil bertanya. Insya Allah siap. Saya akan berusaha. Raihan sangat bersemangat sekali. Baguslah. Saya harap kamu bisa banyak belajar setelah mulai bekerja. Karena saya ingin kamu jadi bagian dari perusahaan saya. Tuturku. Raihan tersenyum. Oh iya, untuk pakaian kantor, kamu pasti belum punya kan? Saya ada beberapa baju yang gak saya pakai. Saya pikir cocok dengan kamu. Karena tinggi dan besar kita hampir sama. Aku menawarkan. Aku punya banyak koleksi kemeja dan celana kantoran. Maka dari itu, kebanyakan pula tak aku pakai setelah aku pakai sekali atau 2 kali. Daripada sayang. Lebih baik aku berikan saja. Wah, alhamdulillah makasih Kak. Makasih banyak. Raihan mencium tanganku. Berterima kasih padaku. Ya Tuhan, padahal tidak perlu seperti itu. Aku hanya melakukan tugasku sebagai seseorang yang lebih mampu darinya. Setelah pembicaraan kami, Raihan dan Leila pulang ke rumah mereka. Sementara Larissa sejak tadi anteng saja di dapur. Dia tak menemui Leila dan kakaknya. Aku kembali ke dapur. Larissa masih anteng memakan fried chicken di meja makan. Kamu kok gak temui Leila sama kakaknya? Tanyaku, sambil duduk di dekatnya. Tanggung. Aku masih mau makan ini. Gak apa-apa kan besok ketemu juga. Jawabnya sambil mengunyah. Kamu lapar atau apa sih? Kok anteng banget makan itu? Tanyaku. Enggak lapar-lapar banget sih. Tapi aku suka ayam gorengnya. Enak. Jawabnya. Ya udah. Kamu habiskan. Saya mau ke ruang kerja. Aku beranjak. Om kok gak habisin makanannya? Kan belum kenyang. Dia menunjuk piringku yang masih ada sisa nasi dan lauknya. Enggak deh. Saya kalau udah keganggu biasanya nggak nafsu makan lagi. Jawabku.
Larissa membulatkan bibirnya menjadi bentuk O. Kalau makan kamu saya pasti nafsu lagi, bisiku genit. Ih, Om nakal deh. Sana pergi. Usirnya padaku. Aku tertawa terbahak-bahak dan pergi. Larissa menggerutu sendirian sambil makan. Aku masuk ke kamar. Lalu masuk ke ruang kerjaku. Ayo kita mulai kerja lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya di subscribe dan klik lonceng.